Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Wida dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian tetap sehat selama belajar di rumah. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kali ini, kalian akan belajar menggali pengetahuan baru tentang teks non-fiksi. Mari kita simak video berikut ini. Unsur-unsur intrinsik teks fiksi. Teks fiksi merupakan cerita yang sifatnya imajinatif karena ide ceritanya berasal dari khayalan atau imajinasi penulis. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa kiasan atau konotasi. Unsur-unsur intrinsik teks fiksi. 1. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran dalam cerita. 2. Tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dalam cerita ada dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama berupa tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan berupa tokoh pendukung tokoh utama. Alur. Alur adalah jalan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur cerita ada 3. A. Alur maju, yaitu suatu alur yang peristiwanya ditampilkan secara berurutan. B. Alur mundur, yaitu suatu alur yang ceritanya dimulai dengan penyelesaian. C. Alur campuran, yaitu suatu alur yang diawali dengan klimaks cerita, melihat masa lalu, dan diakhiri dengan sebuah penyelesaian. 4. Latar. Latar adalah tempat, waktu, atau suasana terjadinya cerita. 5. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis melalui ceritanya. Anak-anak, sekarang dengarkan dan simak cerita yang Bu Wida bacakan. Setelah itu, kita telaah, kita cari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam cerita berikut ini. Penggembala dan serigala. Di suatu perbukitan dekat dengan sebuah desa yang indah pemandangannya, ada seorang bocah yang sedang menggembalakan ternak dombanya. Mungkin karena sangat sepi, akhirnya timbul ide nakalnya. Si anak penggembala kemudian berteriak minta tolong kepada warga desa. "Tolong, tolong, ada serigala, ada serigala." Kemudian tak lama kemudian warga desa berduyun-duyun mendatangi si anak gembala dan menanyakan di mana serigala itu berada. "Maaf, tadi aku hanya bermimpi. Tadi aku bermimpi bertemu dengan serigala dan memakan semua domba yang sedang aku gembalakan." Tak lama kemudian warga kembali masuk ke dalam desa dan pulang ke dalam rumahnya masing-masing. Hehehe, wah, asik juga ya, berteriak minta tolong dan semua warga desa datang menghampiri aku. Si anak gembala sangat senang bisa mendatangkan semua warga desa datang menghampirinya, walaupun tidak ada kejadian apa-apa yang terjadi terhadap dirinya dan ternak gembalanya. Keesokan harinya, si anak gembala kembali melakukan hal yang sama, seperti yang ia kerjakan kemarin. Ia berteriak-teriak minta tolong
kepada warga desa karena ada segerombolan serigala yang datang ingin memakan ternak yang sedang ia gembalakan. Si anak gembala berkilah kalau dia cuma bermimpi dalam tidur siangnya. Namun karena tidak ada apa-apa yang terjadi, para warga desa kembali lagi ke rumah mereka masing-masing. Kepala desa menghampiri si anak penggembala dan memperingatkan kepadanya bahwa jangan tertidur kalau sedang menggembalakan ternak di padang rumput yang luas, karena bisa saja ternak dombanya dimakan oleh serigala tanpa sepengetahuan si anak penggembala. Hari berlalu. Kali ini si anak penggembala tertidur pulas di bawah pohon yang sangat rindang. Karena tertidur pulas, tidak terasa kalau kawanan serigala sudah mengintai ternak gembalanya dari kejauhan. Dan tanpa kesulitan, mereka masuk ke dalam kerumunan ternak gembala dan memangsa domba-domba yang sedang memakan rumput. Si anak gembala terbangun dan melihat hewan ternaknya sudah banyak yang mati dimakan oleh serigala. Tinggal beberapa saja yang masih dikejar-kejar oleh serigala. "Tolong! Tolong! Ada serigala memakan dombaku! Tolong!" Si anak gembala berteriak sekeras-kerasnya, berharap warga desa datang dan menghalau para serigala tersebut. Namun malang nasib si anak penggembala. Merasa dipermainkan olehnya, para warga desa tidak ada yang datang menolong si anak penggembala yang ternaknya sudah banyak yang dimakan oleh serigala. Akhirnya ternak si anak gembala habis disantap oleh gerombolan serigala tersebut. Unsur intrinsik dalam cerita penggembala dan serigala. Temanya anak penggembala yang nakal. Tokohnya, tokoh utama anak penggembala, tokoh pendukung, kepala desa dan penduduk kampung. Alur yang dipakai alur maju. Latar ada di hutan. Amanat dalam dongeng ini adalah kita tidak boleh mempermainkan orang lain dan menodai kepercayaan yang diberikan pada kita. Sekali orang tidak percaya, sangat susah untuk memperbaikinya. Anak-anak, pembelajaran hari ini, semoga video ini dapat membantu kalian belajar di rumah. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.